kami semua PRD itu mengalaminya, baik secara bersama-sama, organisasi maupun juga pribadi-pribadi. Misalnya kalau secara organisasi, secara bersama-sama udah jelas. Dari sebelum berdirinya sampai berdirinya pun juga, sampai setelahnya pun juga kita tetap dalam posisi yang dikejar. Terutama setelah 27 Juli. 27 Juli malam harinya itu langsung diumumkan PRD sebagai organisasi terlarang, organisasi komunis, organisasi komunis gaya baru, apa istilahnya pemerintah pada waktu itu, komunis gaya baru gitu ya. Kemudian ya operasi intelijen, operasi fisik, polisi mencari semua anggota dan kader-kader PRD di seluruh Indonesia. Jadi kalau saya pada waktu itu kan berada di Jakarta, dalam posisi lari di Jakarta, berpindah-pindah karena tinggal lebih dari 2 hari itu pasti udah kecium, kita berpindah. Pernah sempat 2 kali hampir ketangkap, itu di Blok M ketika janjian sama kawan, tapi ternyata tempat janjian tersebut sudah disetting memang untuk nangkap. Jadi begitu kita udah mau masuk ke wilayah pertemuan, itu udah dijaga, udah ada orang-orang tertentu yang memang sudah siap-siap untuk menangkap. Nah kebetulan orang-orang yang mau menangkap saya itu orangnya tidak sebesar saya badannya gitu loh, sehingga mereka juga mungkin entah jiper, entah mereka juga nggak siap lah pokoknya, sehingga saya mudah untuk kemudian melepaskan diri. Di Blok M, satunya lagi di Pasar Minggu. Nah, 2 kejadian itu menunjukkan bahwa sebetulnya mereka nggak serius-serius amat gitu loh. Bos-bosnya aja, jenderal-jenderalnya yang serius, tapi kalau di bawah itu juga mereka juga masih mikir kepentingannya mereka juga, sehingga mereka nggak mau nekat atau nggak mau habis-habisan gitu loh pada waktu itu. Tapi beberapa kawan-kawan memang ada yang ketangkep. Misalnya di Jawa Timur itu beberapa kawan ditangkap, disiksa, kemudian mengalami teror di keluarga. Di Sulawesi Utara, di Manado juga, kemudian di Jogja, hampir semua kota yang ada PRD-nya kawan-kawan semua mendapatkan pengejaran, penangkapan, penyiksaan. Kemudian ada yang masuk dalam dalam persidangan. Kalau yang di Jakarta sini kan pimpinan PRD-nya yang ditangkap, rombongannya Budiman Sujatmiko. Di dalamnya itu ada Wilson, Petrus, Garda, Rosso, Ignatius Pranowo, ada 8 atau 9 orang pimpinan PRD yang pada waktu 27 Juli itu akhirnya berujung penangkapan. Mereka diadili pada waktu itu. Mereka akhirnya diadili. Kemudian di kota-kota lain ada, saya nggak bisa nyebutin satu persatu ya nama-nama mereka, sangat banyak. Iya. Dan itu membuat gerakan kita itu agak menurun, agak merosot pada waktu itu. Karena pimpinan ditangkap, kawan-kawan dikejar, mau nggak mau kemudian kita harus menyusun strategi taktik yang bawah tanah, seperti itu. Nah, di strategi taktik bawah tanah itu kita kemudian membentuk yang namanya kepemimpinan bawah tanah yang dipimpin oleh yang namanya Mirah Mardika. Mirah Mardika ini adalah kolektif yang menjadi juru bicara pada waktu PRD di bawah tanah. Salah satunya adalah Andi Arief yang menjadi pimpinan di situ. Dan dia menjadi corong yang sangat efektif pada waktu itu untuk melawan Orde Baru, yang bisa dihentikan dengan cara menculik mereka. Jadi rombongan berikutnya yang diculik pimpinan-pimpinan itu adalah pimpinan-pimpinan bawah tanah. Andi Arief, Nesar Patria, Raharjo Waluyo-Jati, Faisal Reza, Wiji Tukul, Herman, dan Bimo Petrus. Yang tidak pulang itu Herman, Bimo Petrus, Wiji Tukul, sama ada satu lagi, dia mati, ditemukan di hutan di Tawangmangu, Solo. Mayatnya ditemukan. Yang lainnya bisa kembali, nggak hilang. Tapi yang Herman, Bimo Petrus, Wiji Tukul, siapa lagi, itu hilang sampai sekarang.
PRD sekarang itu sudah di garis yang tepat soal Pancasila. Kemudian soal Corona saya nggak dengar mereka ngomong apa. Tapi kalau soal Pancasila mereka udah di garis yang tepat, bagaimana soal melaksanakan Pancasila, bagaimana menjadi alternatif bagi semua persoalan di Indonesia, itu PRD sedang gencar-gencarnya untuk mengkampanyekan itu. Karena persoalan sekarang ini, itu akar masalahnya di penyelewengan Pancasila itu sendiri. Dari zaman Orde Baru sampai sekarang ini. Hasilnya itu adalah amandemen Undang-Undang Dasar 45, lahirnya undang-undang baru yang menjadi turunan yang bertentangan justru dengan Pancasila yang hanya ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan justru dibikin amandemen supaya kemudian tidak bisa merujuk ke Pancasila. Nah, PRD sedang mengkampanyekan kembali ke Pancasila. Kembali ke landasan awal, kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Seperti itu. Istilah reformasi itu bukan tujuannya PRD. PRD tidak pernah bercita-cita reformasi. Cita-cita PRD itu adalah revolusi, yaitu bagaimana kemudian Undang-Undang Dasar 45 itu bisa dilaksanakan secara konsekuen, Pancasila secara konsekuen, supaya rakyatnya hidup adil makmur, semuanya itu bisa sejahtera, tidak ada gap antara yang kaya dan yang miskin. Istilah reformasi itu adalah politik yang dibikin oleh satu kelompok yang mengambil alih gerakan pada waktu Soeharto jatuh. Jadi pada waktu Soeharto menjelang Soeharto jatuh, itu kan kita nggak pernah tahu, nggak pernah ngerti kalau Soeharto bakal tanggal 21 mengumumkan diri akan mengundurkan diri. Itu kita nggak tahu. Kita masih berpikirnya kira-kira dia akan bertahan setahun 2 tahun. Nah, pada waktu itu rupanya sudah ada kelompok lain. Jadi gini, pimpinan-pimpinan PRD ditangkap. Tidak ada pimpinan-pimpinan legal PRD yang menjadi corongnya kita. Oleh karena Budiman ditangkap, Dita Sari ditangkap, Andi Arief ditangkap, ada beberapa kawan-kawan pimpinan-pimpinan ditangkap. Kita nggak punya corong. Oleh karena itu kita bikin yang namanya 100 tokoh. 100 tokoh ini ada Gus Dur, ada Amin Rais, ada Megawati, dan lain-lain segala macam. Pokoknya total 100, di dalamnya juga ada PRD. Nah, setelah kita mendeklarasikan 100 tokoh itu, maunya kita itu mendirikan yang namanya Dewan Penyelamat Indonesia, namanya Dewan Rakyat apa gitu ya. Nah, tapi dalam perjalanannya 5 orang tokoh ini kemudian split gitu loh, tanpa sepengetahuan kita. Di situ tuh Amin Rais, PDIP, Megawati, Gus Dur, Hamengkubuwono, satunya lagi saya lupa, ada 5 yang melahirkan yang namanya kelompok Ciganjur. Nah, kelompok Ciganjur inilah yang ngomong bahwa kita menuju reformasi. Tadinya kita nggak paham, oh ini berarti memang mungkin benar kita akan reformasi dulu gitu. Belakangan baru kita sadar setelah Undang-Undang Dasar 45 itu diamandemen oleh Amin Rais, kemudian yang namanya negara makin liberal, secara demokrasi memang kita demokratis, tapi demokrasi ini bukan mendatangkan kesejahteraan, justru yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya, gapnya makin besar. Belakangan kita baru sadar, oh mereka adalah pencoleng yang bikin stempel namanya reformasi. Ya wajar reformasi menjadi seperti sekarang, karena reformasi tujuannya seperti sekarang. Tujuannya adalah secara demokrasi orang diberikan kebebasan berpendapat, pers bebas, kemudian apalagi ya, ada perang terhadap korupsi, ada macam-macam yang menjadi syarat-syarat demokrasi. Tapi soal ekonomi, ya rakyat nggak punya akses terhadap ekonomi. Tetap yang miskin semakin miskin, yang kaya makin kaya. Secara politik, masyarakat hanya terlibat di mana? Hanya pada waktu pemilu dan pilkada. Itu juga waktu nyoblos doang. Tapi dalam merencanakan yang namanya program-program pembangunan rakyat nggak terlibat. Yang terlibat elit-elit DPR, elit-elit partai, yang kalau misalnya mau pemilu dan pilkada aja, mereka kemudian membutuhkan rakyat, dukungan rakyat. Setelah itu ya enggak. Itu yang diinginkan oleh reformasi sekarang ini. Di mana rakyat itu diam, silakan puas dengan kebebasan yang ada, ya kan? Tapi ya nggak bisa dapat keadilan, nggak bisa dapat kesejahteraan yang lebih baik. Ya ada kesejahteraan yang lebih baik, tapi nggak signifikan. Seperti itu. Katanya kelas menengah kita meningkat, tapi itu kan data-data di atas kertas. Hanya di kota-kota besar.
Tapi misalnya di pinggiran, keadaan lebih parah dari sebelumnya. Itu yang kalau Anda bertanya soal reformasi, ya reformasi tujuannya seperti sekarang. Dan sekarang ini orang mulai sadar, kawan-kawan angkatan 98, kawan-kawan aktivis mulai sadar bahwa memang kita dikhianati, diselewengkan oleh kelompok Amin Rais ini. Ya, Gus Dur itu presiden kita dan kita hormati. Dia salah satu presiden yang revolusioner, tapi dia terlibat pada waktu awal. Seperti itu. Ya, PRD memang partai kiri. Dari dulu kami meyakini kiri sebagai sebuah partai alternatif, sebagai sebuah kekuatan alternatif yang memang harus memperjuangkan masyarakat yang ditindas, masyarakat yang dieksploitasi untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Yang namanya Pancasila itu kiri, yang namanya Soekarno itu kiri. Nggak mungkin bisa merdeka kalau nggak ada pimpinan-pimpinan kiri ini. Memang ada yang kiri banget, misalnya kayak PKI, kayak Murbas, itu kiri banget. Tapi yang jelas kelompok kiri ini dari yang kiri banget sampai Soekarno itu yang berhasil menerobos sampai mencapai kemerdekaan. Nah, PRD komit sebagai partai kiri seperti itu. Apakah partai kiri itu pasti partai komunis? Belum tentu. Karena kalau partai komunis dia harus menyatakan diri partai komunis seperti itu. Nggak mungkin dia kalau misalnya komunis nggak mengakui partai komunis gitu. PRD ini partai kiri. Wiji Tukul itu teman saya, teman pribadi saya, dan saya dekat dengan Tukul itu dari tahun 80-an. Dia seorang seniman rakyat yang tidak ada orang seperti Wiji Tukul. Latar belakang pribadinya, dia seorang yang bukan orang yang dari pendidikan seni secara khusus, tapi dia lahir dari kalangan rakyat. Dia pernah menjadi buruh, dia pernah menjadi kalangan rakyat biasa lah, yang kemudian dia mengekspresikan dirinya menjadi seorang pembaca puisi di jalan-jalan, di beberapa pentas-pentas yang temanya memang tema pembebasan. Pada waktu itu sebelum Wiji Tukul yang kita tahu cuma Wes Rendra, tapi Wes Rendra kan terlalu elit, sementara Wiji Tukul ini bermain dan bergaul, bekerja. Dan konsep keseniannya dia itu adalah konsep bekerja bersama-sama dan berekspresi seni secara bersama-sama. Apakah dengan kalangan komisin kota, apakah dengan buruh, apakah dengan petani. Dia melatih orang untuk kemudian mengenal dan mengekspresikan budaya. Dari berteater, menulis puisi, kemudian bernyanyi, dari kalangan sendiri, kemudian pergi ke publik, pergi ke masyarakat, muncul di pentas-pentas terbuka. Dan temanya cuma satu, pembebasan. Dan anti kediktatorannya cukup kuat, anti Soehartonya cukup kuat pada waktu itu. Nah, saya seorang mahasiswa, jadi dia menggarap di kalangan kebudayaan, kalangan seniman, sementara saya tidak di kalangan seniman, saya di kalangan di luar seniman. Saya di kalangan mahasiswa, di kalangan petani, kawan-kawan pemuda. Desember tahun 97 kalau nggak salah, atau 96, pokoknya Desember. Saya dan Tukul itu posisinya sebagai pimpinan agitasi propaganda PRD di bawah tanah. Saya di komite sentral. Jadi saya dalam satu kolektif dengan Tukul. Kami berada di sebuah safe house di Mampang bersama seorang, mungkin kalau kalian bisa cari, namanya Revi Trioso. Revi Trioso ini anak punk, kemudian mengorganisir anarko itu pada waktu zaman itu ya, yang diajak untuk kemudian melawan rejim Soeharto. Nah, kami satu safe house. Safe house itu adalah tempat aman, tempat kami sembunyi, tempat kami berorganisasi, dan tidak ada yang tahu. Itu di Mampang. Sampai satu malam setelah kami rapat, Tukul pamit Desember itu karena mau Natal, dia pamit mau pulang. Itu saat terakhir saya ketemu dan pamitan sama dia. Saya tak pulang dulu, mau Natalan katanya. Ya oke. Setelah itu ya sudah nggak pernah kembali lagi.
pulangnya berarti ke Solo, ya? pulang ke Solo. Itu dari Mampang dia. Dan pada waktu itu memang Tukul dan beberapa kawan yang lain dalam posisi orang paling dicari-cari karena memproduksi selebaran, memproduksi isi selebaran, membuat slogan-slogan perlawanan. Itu Tukul yang berperan pada waktu itu. Jadi mereka memilih menculik Tukul itu tepat banget gitu loh. Ya kan, karena kalau nggak ada Tukul, peran Tukul itu adalah mengetahui apa yang ada dalam hatinya masyarakat. Bukan cuma soal penindasan, tapi soal merasakan kemiskinan, merasakan bagaimana kesulitan hidup. Itu Tukul yang bisa merasakan. Tukul yang kemudian memformulasikan menjadi tulisan-tulisan. Apakah dalam puisi, apakah dalam pamflet, itu Tukul yang merasakan, oh ini pas, ini enggak, ini pas, ini enggak. Tujuannya apa? Supaya bisa sampai di tingkatan kesadarannya masyarakat. Sehingga rakyat mau sadar, bangkit, dan melawan. Itu tugasnya Tukul itu. Sehingga saya pikir memang ya Tukul dihilangkan ya karena dia memang sangat berperan pada waktu itu. Iya. Sekarang ini zaman ini sudah sangat jauh berubah. Yang jelas itu teknologi, ya. Alat komunikasi itu sangat menentukan. Yang namanya handphone yang kita pegang ini sangat menentukan. Jadi kita bisa berbuat apapun juga dengan alat pribadi kita. Kemudian kedua, kita tapi tidak mengetahui masa depan yang akan terjadi besok itu akan jadi seperti apa. Apakah menjadi lebih baik ataukah akan lebih buruk. Apalagi dengan keadaan yang terakhir ini pasca wabah corona. Nah, oleh karena itu yang namanya mahasiswa generasi muda itu harus bisa merumuskan. Mereka ini seharusnya membangun Indonesia ini menjadi seperti apa. Kemudian menentukan bagaimana caranya mencapai Indonesia yang seperti yang diinginkan. Kemudian berorganisasi. Berorganisasi nggak bisa seperti dulu. Tapi yang jelas tidak ada perubahan bisa dilakukan sendiri-sendiri. Karena perubahan sendiri-sendiri itu pasti naif, kemudian pasti gagal, pasti frustasi segala macam. Nah, pemerintah itu sudah membuka kesempatan secara politik ya. Nah, anak muda itu harus lebih mengambil kesempatan ini untuk menentukan masa depan Indonesia yang akan datang. Tidak bisa lagi menyerahkan masa depan itu pada sekelompok orang yang ada di DPR atau orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai partai-partai politik. Karena 20 tahun atau dari 98 berapa tahun, 22 tahun itu reformasi ini, itu mereka nggak ada peran apa-apa kecuali mengambil keuntungan dari demokrasi yang ada sekarang ini, memperkaya diri, meroyek, korup segala macam. Lah terus ini mau sampai kapan? Kalau kawan-kawan anak-anak muda itu mendiamkan, ya mereka terus yang akan mengeksploitasi sampai nanti kita beranak cucu, mereka terus. Mereka nanti anaknya jadi politisi juga. Itu udah kelihatan. Karena sistem yang dibangun setelah amandemen Pancasila amandemen Undang-Undang 45, ini adalah sistem jebakan yang mau nggak mau harus kita ikutin. Yang kita harus menjadi pemain di situ. Nah, kalau kita tidak bisa menentukan di situ, kita berada di luar situ, ya mereka yang ngambil keuntungan itu. Gitu loh.